Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan informatika kali ini, kita akan belajar tentang interaksi manusia dan komputer melalui algoritma. Pernahkah kamu membaca sebuah resep makanan? Di dalam resep makanan terdapat bahan-bahan dan langkah dari pembuatannya. Dalam pemrograman komputer, prosedur merupakan resep, sedangkan bahan-bahan disebut dengan masukan. Algoritma akan menjelaskan cara melakukan sesuatu dan komputer mengikuti persis seperti yang ditunjukkan. Adapun KD dan tujuan pembelajarannya, KD-nya 3.2 memahami bahwa bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer melalui algoritma dan bahwa algoritma dirancang untuk generalisasi sosial dengan berbagai situasi. 4.2 membuat robot yang mampu menggambar atau menulis dengan program sederhana. Tujuan pembelajarannya adalah melalui pelajaran ini peserta didik dapat menjelaskan bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer melalui algoritma dengan benar. Peserta didik dapat menjelaskan cara membuat robot dengan program sederhana yang baik. Peserta didik dapat membuat sebuah sheet yang mengandung data, rumus, dan hasil pemakaian beberapa fungsi dengan benar. Manusia berinteraksi dengan komputer melalui algoritma. Algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Algoritma sering digunakan untuk perhitungan, penalaran secara otomatis, dan juga pemrosesan data. Konsep dasar dari algoritma yang pertama, memecahkan program yang sulit, membuat program besar menjadi lebih sederhana. Dapat digunakan berkali-kali untuk memecahkan suatu permasalahan, memudahkan programmer untuk membuat program, dan yang terakhir meminimalisir kesalahan. Melaksanakan algoritma berarti mengerjakan langkah-langkah di dalam algoritma tersebut. Sebagai contoh, prosesnya membuat kue. Algoritmanya adalah resep kue. Contoh langkah dalam algoritma adalah masukkan telur ke dalam wajan, kemudian kocok sampai dengan mengembang. Pemproses mengerjakan proses sesuai dengan algoritma yang diberikan kepadanya. Penyajian algoritma secara garis besar dibagi dalam dua bentuk, yaitu tulisan dan juga gambar. Algoritma yang disajikan dengan tulisan menggunakan struktur bahasa tertentu seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Algoritma yang disajikan dengan gambar menggunakan flowchart atau bagan alir. Manfaat dari algoritma, yang pertama, algoritma berkaitan dengan pola pikir manusia untuk menyelesaikan masalah. Algoritma bermanfaat untuk membantu berpikir secara sistematis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Sifat dan ciri-ciri algoritma, yang pertama, input, ada permasalahan yang akan diselesaikan. Kemudian proses itu berupa langkah-langkah atau rencana untuk mencapai tujuan akhir. Yang ketiga ada outputnya. Output itu berupa solusi atau tampilan akhir yang diperoleh. Kemudian ada instruksinya jelas dan tidak bermakna ganda, jadi meminimalisir terjadinya kesalahan. Kemudian yang terakhir adalah tujuan akhir. Program akan berhenti saat tujuan akhir dicapai. Nah, ini adalah contoh penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Contoh inputnya, masalah yang akan kita selesaikan adalah rumah yang kotor. Bagaimana prosesnya? Prosesnya dengan memulai mengambil sapu, menyiapkan kain pel dan air. Hingga nanti tujuan akhirnya adalah lantai rumah menjadi bersih. Outputnya atau hasilnya adalah lantai rumah yang bersih. Instruksinya jelas dan bermakna, yaitu menyapu dan mengepel. Instruksi untuk membersihkan debu, dan tujuan akhirnya adalah lantainya menjadi bersih. Demikian materi tentang algoritma, semoga bisa dipahami. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.